Drama Chiesa, kali ini gue pengen ngomongin tentang drama Chiesa. Mungkin momennya masih masuk terus ya, karena drama Chiesa ini kayaknya momennya nggak pernah habis sebelum di titik akhir, yaitu Chiesanya cabut atau Chiesanya terus berada di Juventus. Karena Chiesa ini bukan pemain sembarangan, that's why kayaknya mungkin pertama kali isu ini mulai meledak dan sekarang masih terus dibahas sama Juventini. Semoga ini tidak momennya masih ada ya untuk bahas ini. Dan kali ini gue akan bicara dengan siapa, kita kenalan dulu dengan yang pakai kacamata, dua-duanya gehe. Yang pakai putih dulu deh. Oh, Bianconeri nih ya. Oke, yang pakai baju putih dulu dengan siapa? Assalamualaikum, gue Waalaikumsalam. Paundra Juventini dari Waalaikumsalam. Prancis. Yoi, Yo, Prancis lagi Olimpiade ya Pak ya. Iya, lagi rame nih di Paris nih. Oke. Oke, selanjutnya dengan siapa? halo semuanya. Perkenalkan, gua Ihsan dari Bandung Coret. Yoi, Bandung Coret. Ini Ihsan adalah teman kita yang dari membership. Dia melihat bahwa kita memberikan kesempatan membership, dia join dan kita mulai rutin ngajak Ihsan untuk ngobrol. Jadi kalau teman-teman punya unek-unek, punya apa namanya keinginan pengen ngobrol tentang Juventus sampai bisa kita ngobrol di konten seperti ini, ya ayo join sama yang namanya fitur membership. Gitu. Oke, langsung aja nih kita mau ngomongin Chiesa. Ini gua nggak bisa langsung to the point gitu. Kenapa? Karena sebenarnya cukup complicated. Karena kalau langsung gue bilang, Chiesa gimana nih? Mau cabut, terus udah itu Chiesa di apa namanya di freeze nggak ikut pramusim, terus Chiesa dihargain murah, itu kita kayak nggak ngeliat ada gambaran besarnya. Jadi gue mungkin ingin memberikan latar belakangnya dulu sebelum teman-teman akan membahas pertanyaan gue mengenai isu dan drama Chiesa. Latar belakangnya adalah tentang timelinenya Chiesa nih. Gue mungkin bisa ringkas. Jadi bahwasanya sebenarnya Juventus berkeinginan untuk memperpanjang Chiesa itu semenjak dari bulan Agustus 2023, dari tahun lalu, setahun yang lalu. Terus di Desember juga langsung Chiesa itu apa namanya udah ada angkanya bahwa Chiesa akan diberikan gaji sekitar 1 juta euro. Kok 1 juta euro itu mah bonusnya. 5 juta dan 1 juta bonus itu seperti naik gaji enggak, terus turun gaji juga enggak. Terus pembicaraan terus berlangsung dan selama bulan-bulan itu bahwa Juventus menargetkan bahwa di musim gugurnya mereka harus closing Chiesa menjadi pemain Juventus untuk stay gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Pembicaraan-pembicaraan terjadi sampai bulan Mei, sampai bulan Juni akhirnya ketemu sama bosnya Giuntoli dan pihak Chiesa. Ya mungkin ada Chiesa dan ya udah pasti ada agennya. Dan seperti timelinenya dari Juni langsung di bulan Juli ternyata Chiesa langsung rilis ingin dijual. Jadi dari pertemuan terakhir ketemu dengan Giuntoli rilis dijual. Terus tanggal 4 ada penawaran dari Roma. Terus tanggal 5 Roma udah ngebit angkanya juga. Terus tanggal 6 Mota memberitahu bahwa Chiesa bukan planningnya dia dan tidak ikut pramusim. Dan sampai terakhir hari ini tanggal 17 dia masuk dalam list jual. Sampai lagi terakhir kali ini dia ada di latihan trainingnya Juventus. Jadi ya dalam setahun ini cukup panjang ya kisahnya tentang jadi dalam setahun ini cukup panjang juga kisahnya Chiesa dari bulan Desember, bulan April, Januari juga Chiesa juga sama Juventus pengen buru-buru nih. Jadi prinsipnya adalah Juventus ingin mensegerakan sebenarnya mengextend dari Juventus. Jadi sebenarnya Juventus nggak mau ngusir, Juventus nggak ada istilah kita pisah. Cuman memang Juventusnya kalau lihat dari timeline ini ya, bukan dari karangan gua, dari timeline ini mengatakan bahwa Chiesa tidak memberikan jawaban apa-apa. Nah, akhirnya kita tahulah rumornya ada Roma, ada Inter segala macam dan sampai di titik ini bahkan info terbaru Chiesa ditemuin sama bapaknya untuk menghadap lagi ke Juventus sampai kita titik ini. Nah, bagaimana lihat persoalan drama Chiesa ini yang sejarah awalnya, latar belakang awalnya sampai di titik ini atau dan prediksi ke depan beserta rumor-rumornya. Menurut Pak Ondra gimana? Iya, ini drama yang sudah terjadi berkali-kali sebenarnya, bukan hanya kasusnya Chiesa tapi juga dari zamannya Dybala kan. Dybala, Ronaldo, bahkan dari Ronaldo, Dybala, Rabiot, dan terakhir adalah Chiesa. Nah, kenapa bisa begini? Karena memang Juventus ini kan perusahaan publik kan. Ya, perusahaan publik ini artinya butuh finansial yang sehat. Dan bersama owner si Elkan sekarang kita Hmm. ini menargetkan untung di 2027 profit. Jadi Juventus ini nggak pernah profit nih, cuma sekali musim doang waktu pas jual Pogba. Nah, baru profit itu di tahun ketika kita jual Pogba dan ditargetkan tahun 2027 itu harus dijual, harus bisa profit gitu. Artinya ini tugas besar dari Giuntoli dan juga direktur keuangan. Giuntoli kan karena dia mengelola aspek tim ya, aspek klub. Ya hanya ada dua cara bagi Giuntoli. Yang pertama jual pemain dengan harga mahal, ya prinsip ekonomis lah.
termasuk juga pemain-pemain yang muda-muda dari next gen ini yang bisa laku 1 juta, 2 juta sampai 5 juta ini dikumpulin dijual Iya. semua gitu kalau Ikan perlu. teri tapi sekarung ya. Pokoknya semua pemain yang bisa laku di pasar dijual semua. That's why Dan Huijsen dan juga Matthias Sole ini bisa laku harga berapa kemarin ya total keduanya tuh 18 40, tambah 48 15 tambah 25. tambah 25 40-an. hampir 40 ya, 40 jutaan. Kan itu Ya. lumayan buat dua pemain dari next gen gitu kan. Nah, yang kedua ya restrukturisasi gaji gitu. Jadi pemain-pemain yang gajinya gapnya terlalu jauh di atas 5 juta itu harus direstrukturisasi ulang, diminta untuk menurunkan gajinya. Dan itu sudah terjadi dari zaman Dybala. Dybala sudah dicoba untuk minta diturunin gajinya. Dybalanya nggak mau kan, akhirnya lepas free transfer. Kemudian Rabiot juga sama. Juventus maunya tetap sama gitu, nggak boleh ada kenaikan gaji. Tapi Rabionya masih ngotot di harga 7 juta. Dan sekarang akhirnya dilepas. Sempat perpanjangan 1 tahun dan sekarang dilepas. Dan sekarang drama ini terjadi di Chiesa. 5 juta ya, 5 juta plus 1 juta bonus. Ini ditawarkan kepada Chiesa tanpa turun gaji, tapi kalau bisa lu jangan naik. Kenapa harus restrukturisasi gaji? Sementara di sisi lain kita tetap beli pemain jor-joran kan, ada 60 juta nilainya, ada yang 30 juta Thuram. Karena kalau beli pemain ini nominalnya bisa kita akal-akalin, kita bisa loan dulu ya kan kayak di Gregorio, kita bisa nyicil sehingga catat di tahun ini itu pengeluarannya cuma 20 juta, 20 juta, 20 juta padahal total 60. Bisa juga barter pemain. Tapi kalau gaji ini kan tiap bulan kan keluar gitu kan. Dihitungnya selama 1 tahun. Itu belum termasuk pajak dan segala macamnya. Itulah kenapa Juve tetap pengen seminimal mungkin mengeluarkan uang buat gaji. Beban gaji di Juve itu cukup besar. Nah, itu dari sudut pandang manajemen kita harus paham dulu gitu ya. Jadi ini ada dua point of view kalau menurut gue. Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan sama Jeki ya. Jadi point of view manajemen ini Juve sudah mengajukan penawaran kontrak bertahap mulai dari Agustus, Desember, lanjut Januari, opsi perpanjangan 1 juta 1 tahun dulu ya, 5 juta plus 1 juta bonus. Dan sampai di akhir Mei itu Juve sepertinya sudah mengambil langkah tegas gitu. Take it or leave it. Pokoknya nih cuman ada 5 juta, lu terima, perpanjang setahun, kalau enggak silakan pergi. Dan menurut gue Thiago Motta dijadiin bumper gitu. Menurut gua nggak make sense ketika Motta belum sempat masuk Juventus, masih di bulan Mei, dia belum datang ke Juve tapi dia udah ada berita kalau Chiesa out of game ya, out of game plan-nya dia gitu. Bahkan sampai sekarang itu ditinggal ya, friendly match lawan Brest kemarin. Itu sengaja ditinggal, pramusim nggak diajak. Padahal kalau lihat secara formasi dia pakai 4-2-3-1, 4-1-4-1 pasti butuh pemain sayap. Kenapa harus Chiesa yang dijual gitu? Kenapa harus Chiesa yang ditinggal? Ya, menurut gue ini adalah langkah tegasnya Juventus dari sisi manajemen, dia ingin mengambil langkah tegas bahwa Chiesa lo take it or leave it. Kalau misalnya lo nggak mau perpanjang, lo akan gue jual sekarang. Daripada lo lepas gratis, lo harus jual sekarang. Dari yang harga 40, turun 30, 20, sampai terakhir 15 juta. Nah, tapi kalau dari sisi Juventus sendiri juga, Chiesa ini kan udah digaji full kan selama cedera. Dia juga dapat fasilitas, bintang lah ya. Harus juga dia jadi cover game segala macam. Ya makanya berharap Juventus itu sebenarnya sudah cukup baik ya menawarkan opsi-opsi perpanjangan itu dari Agustus. Nah, tapi dari sisi point of view Chiesa sendiri juga sebelumnya gue udah pernah sampein. Chiesa ini kan statusnya pemain bintang kan, tapi tetap gajinya kalah dari Vlahovic dan Rabiot. Sementara Chiesa ini adalah satu-satunya pemain Juventus yang sudah mendapatkan trofi internasional. Jadi dia mungkin merasa minimal gue sama dong, gue minimal sama dong gajinya sama Rabiot. Iya, gitu. manusiawi lah ngiri. Iya, gitu. Masa gue gajinya segitu-segitu aja. Dari sisi pemain ini kan pasti yang namanya lo karyawan butuh pengakuan dong. Butuh pengakuan, gue butuh minimal naik gaji lah 1 juta, 2 juta. Dan menurut gue ini juga ada masalah di agennya ya. Fahri Ramadhani ini juga menurut gue agak bermasalah. Belum selesai masalah Juve, dia udah nawarin ke klub lain. Jadi makanya info terbaru bapaknya ini turun tangan. Jadi menurut gue ini adalah dua point of view yang menurut gue dua-duanya nggak salah. Manajemen Juve memiliki sudut pandang ya dari sudut pandang bisnis dan juga harus menyehatkan neraca finansial. Sementara Juve ya dari Chiesa ya dari sudut pandang lu sebagai karyawan gitu. Tapi di sisi lain gue melihat Chiesa ada desire untuk tetap stay ya. Dengan postingan terbarunya dia kasih tanda black and white ya kan, postingan terbaru hari ini, dan dia masih datang latihan, satu-satunya pemain yang ada di dalam list jualnya Juve tapi masih datang latihan bareng di Continasa. Sementara pemain-pemain lain itu latihannya terpisah, tidak ada di Continasa. Jadi gua kok tiba-tiba melihat ada peluang meskipun hanya sekian persen Chiesa kayaknya bakal bertahan gitu kalau memang tidak laku di pasar gitu ya. Ya kalau tentang rumor-rumornya sendiri bahwa ada Roma, ada Inter segala macam, lu lihat itu angin lalu apa memang sebenarnya agennya udah bergerak? Ya agennya pasti sudah bergerak karena dia belum lama pulang dari Inggris kan. Dia menawarkan Chiesa ke klub-klub Inggris, ternyata nggak laku. Karena mungkin udah tahu tahun depan ini bakal free transfer gitu. Mendingan gue tungguin aja. Udah gitu klub-klub besar di Liga Primer semuanya udah pada punya pemain sayap. Satu-satunya yang bisa beli
Chiesa itu ya hanya datang dari klub Italia gitu. Dan terakhir Barcelona ya, kita juga belum tahu, belum ada pergerakan atau tidak. Nah, sementara di klub Italia yang hanya bergerak itu hanya AS Roma dan Napoli. Inter cuman gosip, AC Milan terakhir juga katanya cuman gosip. Eh, Roma seperti kita tahu Chiesa nggak mau main di Roma untuk saat ini karena Roma nggak Kenapa? Kan bermain ada di De UCL. Rossi. Kan nggak main di Liga Champion. Chiesa Oh, pengen main di Liga Champion. Liga Championnya. Iya, Liga Championnya yang Tapi kan menjadi pertimbangan buat kenyamanan Chiesa. bermain dengan Dybala, Sole, gitu. Ya, itulah makanya yang bikin menarik ini adalah postingan terbaru dari Chiesa. Itu yang bikin menarik. Dia posting pakai dia lagi latihan, dia pakai apa namanya? Kasih kode black and white. Itu yang menurut gue jadi menarik nih. Jadi makin menarik nih. Teka-tekinya makin sulit ditebak gitu. Apakah dia akan stay atau dia sebenarnya dia pengen bertahan tapi mungkin agennya rada kemaruk gitu ya. Si Fali Ramadhani ini agak kemaruk. Bahkan bapaknya sampai ikut-ikutan turun tangan mau mencoba menyelesaikan masalah ini. Ya kalau gue sih berharap Chiesa masih bisa bertahan lah di stay di Juve. Kalau gue. Oke, thank you Pondra. Langsung aja sama Ihsan, pertanyaan yang sama. Bagaimana tanggapan mengenai drama dari timeline awalnya sampai sekarang plus rumor-rumornya? Silakan. Oke, jadi sebenarnya semua tadi sudah disampaikan ya. Hmm. Mungkin sedikit menambahkan. Jadi ini mungkin langkah tegas Juve juga ya buat memberitahu ke semua pemainnya bahwa nih Chiesa aja bisa gue giniin gitu ya. Maksudnya kalau bintangnya Juve aja bisa dibuat tegas gitu. Jadi ini mungkin jadi tanda juga ke yang lain bahwa ya kalau kondisi kita sekarang seperti ini, ya istilahnya jangan neko-neko gitu ya untuk kedepannya. Mungkin bisa jadi sebagai sign atau ya nantinya bahwa itu karakter Juve yang sekarang tuh seperti itu gitu kan. Memang kalau Chiesa ini sebenarnya ya kalau bisa dibilang ya disayangkan ya kalau akhirnya cabut karena memang ya kalau orang seneng ke Chiesa itu kan salah satunya gritanya ya. Ya Iya. gerintanya itulah yang akhirnya mungkin merepresentasikan Juventusnya itu sendiri begitu ya. Nah, ya sayangnya tadi benar kalau kalau memang ternyata ini ulah agennya. Nah, sebenarnya yang akhirnya jadi korban salah satunya CSA-nya ya. Ini CSA-nya sendiri sebenarnya dia masih mau lanjut begitu ya, tapi kata agennya tahan dulu gitu ya. Jadi akhirnya nggak jadi Juve-nya buru kesel mungkin ya. Akhirnya ya itu. Tapi ya tadi balik lagi kalau kalau ternyata memang ada harapan dengan postingan yang terbarunya, ya kita berharap itu yang jadi terbaik ya. Sepertinya kalau CSA bertahan pun kayaknya semua permasalahan sesama Juventus ini sudah 80% selesai ya. Nggak ada masalah apa sama Juventus ini. Kan banyak tuh kan ada yang pro ini Oh, dan iya, iya, kontra dan iya. jadi itu sih yang Terus yang mengenai rumor-rumor yang dihubungkan dengan Chiesa. iya. Jadi ya kalau bisa dilihat memang agennya seperti apa ya dagang C1 sampai kemana-mana ya. Nah memang akhirnya nggak laku mungkin ya karena pertama tahu Juve jual butuh ya. Hmm. Jual butuh karena istilahnya di sini kan bukan mencari untung tapi nggak mau rugi istilahnya ya. Iya, betul. Betul. Kalau nggak mau rugi itu kan ya seminimal mungkin yang penting nggak rugi dilepas lah gitu. Ya mungkin klub-klub lain juga wait and see juga tuh sampai akhir gitu ya. Apakah akhirnya Juve juga akhir turun atau seperti apa gitu. Nah kalau udah orang udah koblet mungkin kan akhirnya jual aja lah gitu. Tapi ini masih banyak opsi begitu ya dengan adanya update yang terbaru sekarang yang tadi disampaikan itu juga bisa jadi apa turning point ya bisa jadi malah CSA-nya balik lagi ke Juve. Nah ini masih seru sih sebenarnya untuk pembahasan CSA ini sebenarnya ya. Yang Iya, iya, asalnya iya. kita kira sudah close ternyata Hidup lagi. ada postingan itu kok jadi kayak balik lagi Hidup lagi ya. hidup lagi Kayak nah hidup itu lagi. Walaupun jurnalis belum ada yang memberitakan. betul Moblano doang. Maksudnya ya jurnalis seperti Nicolas Kira, Romeo Gristi udah pasti paling terakhir. Fabrizio Romano belum jelasin. Semero belum jelasin. Jadi jurnalis kawakan belum memberitakan betul situasi yang lagi latihan ini nih. Cuma ya Moblano doang. Cuman Moblano itu historinya sekali bener bener banget. Sekali salah salah banget. kayak CR ya Iya, sekali bener bener banget dia. Tapi sekali salah ya salah banget. Mudah-mudahan dia bagian benernya. Bukan bagian salahnya. Chiesa sendiri Oke. kan juga udah di take out nomor punggungnya nomor 7 dari store ya, Juventus Store Iya. ya. Ini merupakan ketegasan yang gue kaget juga. Wah, tegas banget nih Juve nih. Iya. Kalau gue pribadi menambahkan juga bahwa sebenarnya apakah pemain nggak bisa di atas kondisi agent gitu loh. Maksudnya mereka kan Hmm, pasti komunikasi terus. Iya, Harusnya kalau iya. memang pemain itu memang masih mau di klubnya, harusnya kan tegas dong sama agentnya. Gue masih mau di sini gitu. Uang nggak masalah buat gua gitu. Kenapa lu kayaknya mempersulit gua? Kenapa CSA-nya nggak tegas? Apa udah utang budi apa gimana sih? Ya mungkin juga salah satunya itu gitu. Kan yang ngebawa lu ke Juventus kan gue ibarat kata gitu kan. Nah, jadi ini ada permasalahan dia dengan agentnya sebenarnya harusnya clear di Ya awal kayak tuh. kasusnya Donnarumma sebenarnya. Donnarumma kan gitu juga dulu. Gitu. Jadi memang hmm, Cesa-nya harus tegas. Kalau memang desire-nya keinginannya adalah Juventus. Dan Cesa kan Ya, tahu juga kalau Juventus lagi rugi. Pasti tahu lah dia. Kita aja yang pasti fans tahu. jauh di luar sana iya aja tahu apalagi dia.
Cuman ini kan masalahnya mungkin dia punya strategi-strategi gitu kan. Kita begini begitu. Ya repot gitu. Padahal pemain kan harus dikepentingkan dulu apa yang dia pengen, benar nggak? Ruang diskusi untuk negosiasi gitu infonya. Ya, ya itu kalau dari pihak sana ya kita nggak tahu juga gitu. Ya, Ini kan ya. gue Namanya juga timelinenya dari rumor ya, namanya berita. juga rumor. Yoi. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah cepat aja. Kira-kira kan Juve sering nih ditinggal bintang-bintang. Sebenarnya ada dampak nggak sih kalau ditinggal bintang-bintang? Apakah karena tidak ada dampak ini? Ketika kita ditinggal Roberto Baggio, ditinggal Del Piero, ditinggal Vialli, ditinggal Trezeguet, ditinggal siapa, Juve masih tetap Scudetto. Bahkan ditinggal CR7 dibalas segala macam, ya terakhir aja masih juara Copa gitu. Jadi apakah itu Ya. yang membentuk karakter Juventus? Ya lu kalau nggak mau ya udah gitu ya. Makanya mereka tegas dan seperti ditinggal bintang nggak ngaruh juga buat Juventus. Apakah seperti itu yang membentuk karakter Juventus seperti ini? Memang karena banyak ditinggal bintang, seperti nggak ada masalah dengan bintang-bintang yang rewel, yang nggak bisa diatur. Menurut Ihsan gimana? Ya, memang kalau secara sejarah sih kita nggak benar-benar terlalu tergantung dengan bintang Iya. ya. Ah, sejak Sebenarnya yang ditinggal Del Piero aja langsung iya asis Scudetto terus-terus. betul. Mungkin yang paling baru ditinggal Buffon kali ya. Buffon Chiellini itu kan udah Terbaru udah di istilahnya Bala dong. akarnya lah ya Oh, gitu. Cielini ya lah, Cileni Heeh. ngomongnya Cielini. Foncelli ini itu kalau menurut gue sih dia udah akarnya ya karena kan leadershipnya di sana ya ya kita ditinggal tetap ada yang menggantikan walaupun memang masih bolong bagian leadershipnya itu sih memang diakui tapi Tapi secara toh trofi kita masih dapat Copa malah. ya tapi trofi masih dapat dan kita masih masih mengusahakan regenerasi itu gitu jadi memang sih selalu itu ya klub di atas pemain tuh memang memang Terjadi eh, gitu. iya memang terjadi dan nggak mungkin lah manajemen itu membiarkan kita pemain yang udah standarnya A gitu diganti dengan yang B dan C gitu. Pasti diusahakan selalu di atas A atau jadi S gitu. Jadi itu sih yang apa kita nggak perlu khawatir banget lah. Di Bala aja kan masih masih bisa lah kita ini kan yang kita Iya. rasa di Bala itu udah paling topnya lah ya pada saat itu gitu. Ya termasuk tim yang paling buruk lah menurut gue, tim-tim beberapa tahun 2 musim ini dibanding sebelum-sebelumnya kita masih bisa achieve Copa gitu sama Allegri Iya, ya. Gitu. Ada lagi San? sudah. Oke, gimana nih hubungannya mengenai karena biar gimana pun kan Cesa bintang, terus dia cabut. Ya mungkin Juventus keras-keras kayak gini nggak ikut pramusim, seperti nomor nggak dikasih. Ya itu bagian dari pengalaman Juventus yang punya jam terbang, ditinggal bintang nggak masalah buat gue masih achieve terus, makanya berani keras. Gimana menurut lo? Kodra, sorry. Oh, iya, iya. Iya, benar tadi apa yang disampaikan sama Bro Isan. Jadi tidak ada pemain yang lebih besar dari nama klubnya gitu. Jadi akan selalu ada bintang-bintang baru lah. Kita udah dulu setelah Peruzzi kita dapat Buffon. Setelah Buffon mungkin sekarang di Gregorio ya. Cuman memang kadang-kadang untuk menemukan penggantinya ini memang butuh waktu gitu. Gak langsung kita Del Piero keluar langsung dapat Dybala kan butuh waktu beberapa tahun dulu tuh. Tevez dulu kan diselingin Tevez, kemudian Dybala, kemudian sekarang baru Chiesa. Terus Chiellini sekarang keluar ya kita nggak langsung dapat penggantinya. Apakah Gatti bisa jadi penerusnya Chiellini dan Bonucci? Ya belum kelihatan untuk saat ini. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun dulu. Tapi memang Hmm. waktunya ini yang kadang-kadang fans itu suka nggak sabar gitu. Nggak sabar pengen langsung dapat pengganti bintang selanjutnya. Hmm. Ya bintang ini kan kita membuat ya, bukan hanya kita dapetin beli pemain jadi terus jadi bintang di Juve, tapi kan kita in the making gitu. Kita juga membuat bisa melahirkan dan memproduksi pemain bintang yang tentunya butuh waktu bertahun-tahun. Apakah mungkin berikutnya Yildiz bisa jadi pemain bintang, mungkin Locatelli jadi leader selanjutnya, atau mungkin Douglas Luiz bisa masuk, atau mungkin Cambiaso, why not gitu kan? Oh, biasa Pemain-pemain ya. ini yang pemain-pemain yang mungkin bisa jadi penerus. Buffon sekarang udah kita kemarin baru saja senang ya mendapatkan kiper Italiano lagi nih di Gre. Iya. Setelah Szczesny bertahun-tahun, sekarang kita datang lagi di Gre. Nah itu kan bukti bahwa setelah Buffon udah ada nih sekarang nih kiper yang sepertinya kelihatan lebih punya apa ya, punya karisma di sebagai kiper Italia dan Ternyata pendek ya di Grey. Gue kira tinggi. nggak pendek, nggak Ya, sependek ya, Peruzzi maksudnya, sih ya, ya, tapi ya, masih untuk maksudnya, ukuran kiper masih oh, oke lah, badannya gede cuy. ya, ya. Nah, Oke, kalau terus. Chiesa kan sebenarnya sayangnya karena dia Italiano kan, bintang Italia yang dimana di timnas Italia nih yang paling bintang ya memang sekarang tuh Chiesa gitu, siapa lagi gitu. Sama Hmm. Donnarumma paling kan. Nah, alhamdulillahnya bintang Italia itu datangnya dari Juve gitu. Jadi kita melihat ada bintang di Italia datang berasal dari klub Juventus, itulah yang membuat kita nih fans begitu mencintai Chiesa dan melihat aspek gerintanya itu yang tadi udah disebutin juga. Jadi kita begitu sayang sama Chiesa. Nah, itu yang sebenarnya disayangkan kalau Chiesa pergi. Tapi apakah kita akan kesulitan mencari penggantinya Chiesa? Nggak akan sulit sih. Sejarahnya kita nggak ada tuh. Zidane pergi, nggak lama Iya. datang lagi baru gitu kan. Trezeguet pergi, Jadi datang lagi ini baru. yang harus perlu dipahami sama Juventus ini nggak perlu ada khawatiran juga sebenarnya ya. Kalau memang dramanya akhirnya tetap deadlock ya. Oke, Betul, betul.
Thank you dari Pondra. Itu aja ya masalah mengenai Ciesa. Cukup di situ dulu aja. Mungkin nanti kita bisa lanjut di episode-episode berikutnya bila ada berita yang mencuat lagi ya. Tapi kita juga nggak mau ketinggalan juga nih mengenai yang lagi momen tentang laga kekeluargaan. Bukan friendly match, tapi family match. Yaitu antara Juventus melawan Juventus Next Gen. Sebenarnya laga ini biasanya di Villar Perosa atau di villanya Agnelli, cuman ada masalah mereka akhirnya pindah ke sini. Dan laganya termasuk serius juga Mota mempersiapkannya, line up-nya lumayan juga, mainin semua pemain yang inti. Nah, terus hasilnya 4-0. Dari laga ini apa kesimpulan lo? Apakah sudah membentuk sebuah kerangka tim inti ataukah masih belum, hanya masih sekedar masa panasin mesin? Terus yang kedua, siapa pemain yang bersinar? Jadi langsung aja jawab ya, dari Pondra dulu. Iya, menurut gue itu udah mencerminkan kerangka timnya Mota ya. Udah ya. Dari ya formasi yang ada itu 4-2-3-1 itu yang memang sering dipakai di Bolonya. 4-2-3-1 berubah shape-nya jadi 4-1-4-1 kalau ketika lagi bolanya ada di lawan. Locatelli sama siapa? Sama Thuram Thuram. jadi double pivot, Thuram jadi jangkar, Locatelli-nya bisa naik. Dan lihat dari sisi back-nya pun juga ya ini kan sebenarnya nanti kalau datang back baru mungkin akan menggantikan posisinya Gatti. Sementara Gatti dan Bremer yang akan posisi di center back. Back saya kanan kiri Cambiaso dan Danilo seperti itu udah tidak tergantikan, apalagi Cambiaso Danilonya keluar, Cambiasonya pindah ke kanan, dari kiri pindah ke kanan. Masuk si Kabal. Jadi posisi apa namanya secara permainan ini udah mulai kelihatan kok kemarin lo next gen meskipun lawannya cuma next gen, tapi konsep filosofinya si Mota ini udah kelihatan. Center backnya bisa berubah jadi side backnya bisa berubah jadi center back, terus 4-2-3-1 bisa berubah 4-1-4-1. Nah, pemain yang menurut gua paling bersinar kemarin itu adalah Douglas Luiz. Douglas Luiz Ya. ini benar-benar memberikan apa ya, the next level lah ya, meningkatkan level permainannya Juventus yang 3 musim terakhir tuh kita nggak punya ngelihat gelandang yang kayak Douglas Luiz gitu. Rabiot yang kita harapkan kan seperti itu harusnya mainnya tuh, satu sentuhan, ada manuver-manuver yang flip pass atau yang aneh-aneh yang lah, umpan passing terobosan lah, aneh-aneh, umpan umpan-umpan terobosan. terobosan, umpan-umpan aneh-aneh yang bisa mengubah. Itu kan harusnya ada di Pogba dan Rabiot. Pogbanya Sebenarnya cabut, Pogba lah harusnya. Pogba betul yang bisa mengubah permainan. Pogbanya 1 musim kena doping, Rabiotnya juga tidak bisa diandalkan. Jadi menurut gua sosok ini dari Douglas Luiz dan bisa di cover juga sama Thuram, Locatelli dan masih ada Fagioli. Jadi Douglas Luiz mudah-mudahan konsisten ya, bisa terus mainnya kayak gini. Kemarin setengah babak lawan Brest sudah kelihatan, lawan Next Gen juga 50 menit juga udah kelihatan. Mudah-mudahan di pertandingan resmi Douglas Luiz bisa kembali, bisa semakin bersinar lagi. Ya. Oke. Gue ke Ihsan dulu. Mungkin nanti gue juga bisa tanyakan lagi kalau ada waktunya lagi. Dan gimana San mengenai tadi laga kekeluargaan melawan Next Gen nih. Jadi hasilnya 4-0, yang golin juga cukup bervariasi ya. WA, terus Gatti. Itu Gatti dihitung ya golnya dia ya? Danilo, sorry. Danilo, Sorry. Danilo. Danilo dihitung ya golnya dia ya? Bukan bunuh diri Danilo kan? Yildiz, ya. Danilo, Yildiz, sama terakhir satu lagi si aku lupa. Thuram. Ya Thuram. Thuram golnya keren. Nah, gimana? Mungkin tadi Pondra nggak sempat ceritakan juga golnya. Kalau dari lu sendiri gimana tentang proses, bukan tentang proses golnya, tentang satu pertandingan itu, apakah sudah mewakilkan permainannya Mota apa gimana? Menurut lu gimana? Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang kita nggak biasa ya sebagai Juventini melihat Kayak gimana permainan tuh? seperti kemarin itu ya. Pertama sih yang jelas itu kita lebih ke high press ya Hmm. dibanding nunggu di belakang. Itu kemarin kelihatan banget gitu. Locatelli pun bahkan ditugaskan untuk langsung high press bareng Vlahovic kalau dilihat 2 pertandingan kemarin, dan itu tuh nggak pernah kelihatan di 3 tahun terakhir gitu. Nah, cuman memang akhirnya high press ini itu mungkin yang akhirnya nggak terbiasa di back-back Juve. Akhirnya koordinasi back itu kadang-kadang sering, kalau kelihatan tuh sering apa ya, sering miss gitu. Jadi kalau ada, karena saking tingginya gitu mungkin nggak kebiasa, ketika ada umpan jauh dari lawan itu kadang-kadang suka suka jadi celah juga. Nah, itu mungkin nanti nextnya itu bisa diimprove ya, apalagi nanti kan istilahnya mungkin back-backnya udah harus lebih padu lagi gitu. Nah, itu sepertinya kayak pembiasaan aja, karena biasa kita nunggu di belakang, sekarang posisinya sudah jauh ke tengah mungkin backnya, sehingga itu yang apa yang kelihatan sih kemarin beberapa kali sempat agak keteteran begitu. Jadi itu yang di, kalau untuk defensifnya yang gue suka sih sebenarnya di midfieldernya itu sendiri, dia lebih fluid ya. Jadi istilahnya eh, bisa kemana-mana gitu. Bahkan si Douglas Luiz itu bisa ke belakang gitu, Locatelli maju mundur dan lain-lain. Jadi memang benar seperti Mota yang inginkan kan ya, tidak punya posisi yang pasti, Iya, tapi total istilahnya football. ya, ya Semua posisinya berotasi. pokoknya ya istilahnya membuat segitiga-segitiga lah, dan itu tuh mulai sedikit terlihat gitu, walaupun memang masih harus banyak dipoles lah ya gitu ya. Dan yang jadi catatan sebenarnya ini sih, kemarin ketika di Gregorio itu tidak udah diganti sama Pinsoplio,
itu ternyata cukup berpengaruh ya. Iya, Iya, langsung iya. long pass ya. Iya, jadi long pass-nya apa ketenangan passingnya itu di Gregorio itu memang ternyata Yang dibutuhkan. memang iya next level lah ya. Nah, itu yang mungkin akhirnya kekeh si Mota pengennya ya kiper yang bisa passing-passing gitu, yang lebih tenang gitu. Untuk pemain sih sebenarnya tadi memang kalau Douglas Luiz setuju, tapi yang harus mungkin gue kemarin kasih catatan adalah Thuram ya. Jadi Thuram ini gue lihat ini cukup potensial gitu ya, karena dia DM yang lincah juga, tinggi juga ya. Ini mudah-mudahan kita bisa dapat semacam Busquets yang lebih lebih lincah gitu ya. Dan itu yang Ya. diharapkan. Jadi Walaupun dia bisa bantu atributnya defensif, sebenarnya dia bukan juga gitu. bisa Atributnya ya. Thuram. Sebenarnya atribut Thuram bukan Busquets gitu kan. Iya, tapi dia kan DM-nya gitu ya. Jadi Iya. maksudnya harapannya tuh bisa 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 itu walaupun memang bukan atributnya gitu. Tapi maksudnya gue lihat tuh Thuram tuh punya potensi yang cukup besar begitu ya untuk mengisi di 4-1-4-1 di bagian satunya itu loh. Nah, Iya. itu sih. Jadi cukup menarik lah sejauh ini cukup terhibur sih kemarin nonton nonton Juve yang Laga kekeluargaan ya. biasanya kita nggak ya bosen gitu ya kemarin lumayan Nah, lah. itu aja dari gue. Dan terima kasih sekali lagi. Vino Lavine. Forza Forza Juve. Forza Juve. Juve.